Hello everyone, welcome back again to Surifki Channel. Hari ini kita masih mempelajari tentang tata ruang kantor. Yang kemarin kita bahas tentang asas-asas tata ruang kantor, jarak terpendek dan jarak ideal dari tata ruang kantor tersebut. Hari ini kita membahas tentang dua materi pokok. Yang pertama ialah tujuan tata ruang kantor dan jenis-jenis tata ruang kantor yang ideal dan baik di tempat kerja Anda. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tujuan tata ruang kantor. Tujuan tata ruang kantor ini ialah penataan ruang kantor adalah salah satu penting yang bisa menentukan kelancaran dari pelaksanaan tata usaha perkantoran. Jadi, di sini tata ruang kantor memiliki tujuan untuk menciptakan kelancaran dari pelaksanaan tata usaha perkantoran. Yang kedua, tata ruang yang baik akan memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya sehingga tujuannya akan dapat tercapai sesuai harapan. Nah, menurut Geoffrey, Mills, dan Oliver Standingford, ilmuwan asal Inggris, mengungkapkan beberapa tujuan-tujuan yang ada pada penataan tata ruang kantor. Yang pertama, Geoffrey, Mills, dan Oliver Standingford mengklasifikasi bahwa tata ruang kantor itu merupakan persyaratan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Yang kedua, ruang dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pelayanan tersedia sepanjang dibutuhkan, misalkan telepon, air, tenaga listrik, dan lain sebagainya. Yang keempat, persyaratan kerja yang baik disediakan untuk setiap orang. Yang kelima, pengawasan bisa melihat para karyawan bekerja. Yang keenam, rasa kesetiaan dan kesatuan terhadap kelompok kerja bisa dijaga. Yang ketujuh, tujuan dari tata ruang kantor ialah komunikasi dan juga arus kerja diperlancar. Berikut, dimudahkannya lalu lalang juru tata usaha di antara meja-meja dan lemari arsip. Selanjutnya, pelaksanaan kerja yang mengganggu dan gaduh bisa dipisahkan. Terakhir, saling mengganggu antar karyawan harus dipisahkan. Sehingga tercipta keamanan dan kebebasan diri sangat dibutuhkan. Ini merupakan tujuan dari tata ruang kantor menurut Geoffrey, Mills, dan Oliver Standingford. Oke, selanjutnya ada materi tentang jenis-jenis tata ruang kantor. Di sini nanti saya akan membaginya menjadi 4 kategori, dan di setiap kategori itu memiliki keuntungan atau kelebihan dan kekurangan. Kenapa tata ruang kantor ini mempunyai kelebihan dan kenapa tata ruang kantor ini memiliki kekurangan. Yang pertama, kita memiliki tata ruang kantor berkamar atau bersekat atau cubicle type office. Yang kedua nanti yang akan kita pelajari ialah tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama atau landscape office. Dan yang keempat merupakan gabungan dari ketiga unsur ini atau biasa disebut tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Oke, tata ruang kantor berkamar bersekat atau cubicle type office. Nah, tata ruang kantor berkamar atau bersekat ini ialah tata ruang untuk bekerja yang dibagi-bagi dalam sekat atau kamar. Nah, sekat kerja tersebut dipisahkan oleh tembok atau perekat yang terbuat dari kayu atau cubicle type office ini bisa disebut juga dengan tata ruang kantor tertutup. Beberapa kelebihan dari tata ruang kantor atau bersekat atau cubicle type office ini, yang pertama ialah terjaminnya konsentrasi terhadap pekerjaan. Yang kedua, kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin. Yang ketiga, dapat meningkatkan kewibawaan dari pekerja, terutama yang mempunyai jabatan, sehingga status pejabat menjadi selalu terpelihara berkat adanya kewibawaan. Dan yang keempat,
bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruang dan akan tumbuhnya rasa memiliki. Tetapi di sini juga cubicle type offices memiliki kekurangan, diantaranya ialah, komunikasi secara langsung antar pegawai ini menjadi tidak lancar karena adanya pemisahan, sehingga kesempatan untuk melakukan komunikasi relatif menjadi berkurang. Yang kedua, pemisahan ruang kantor dengan cara disekat atau bersekat atau berkamar ini membutuhkan biaya yang relatif lebih besar, terutama biaya untuk pemeliharaan ruangannya, pengaturan penerangannya, dan biaya peralatan yang disediakan. Yang ketiga, penggunaan ruangan ini menjadi kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan organisasi. Dan yang terakhir, pemisahan ruang kantor ini dapat mempersulit seorang manajer untuk melakukan pengawasan. Sehingga ini dapat memperbutuhkan jumlah ruang yang sangat cukup luas. Selanjutnya yaitu adalah tata ruang kantor terbuka, yaitu open plan office. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja secara bersama-sama di ruangan tersebut tanpa adanya pemisah ataupun penyekat. Dalam konsep tata ruangan terbuka ini bisa meningkatkan kerjasama antar karyawan, yaitu dengan terciptanya lingkungan kantor yang mendukung komunikasi terbuka, sehingga produktivitas dari pekerjaan administrasi ini bisa meningkat. Open plan offices ini bisa mendorong proses kreatif yang diinginkan dari karyawan yang berkaitan dengan berbagai hal-hal yang bersifat kreatif. Tapi untuk menciptakan open offices ini ada beberapa faktor yang kalian harus perlu perhatikan. Yang pertama ialah penggunaan dari dinding permanen yang minim. Yang kedua, penempatan dari masing-masing unit kerja harus meminimalisir terjadinya pekerjaan yang menyimpang dan juga tumpang tindih. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus terhadap gangguan suara guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kualitas gangguan suara yang bisa dianggap baik jika dalam jarak 15 kaki dari sumber suara tidak mengganggu karyawan yang lain. Yang keempat, AC dan juga kontrol kelembaban yang terpusat akan mudah untuk dikendalikan. Faktor yang harus diperhatikan pula, pola warna dan juga pengaturan furniture yang tepat akan menjadi suasana dan lingkungan kerja menjadi kondusif bagi setiap karyawan. Penggunaan panel atau meja kursi yang portable akan menyediakan privacy dan menambah estetika area tersebut. Beberapa kelebihan tata ruang kantor terbuka. Yang pertama, dapat memudahkan proses pengawasan, pengaturan cahaya, udara, pengaturan warna, dan juga dekorasi. Yang kedua, fleksibel jika diperlukan suatu perubahan ruangan dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi. Bahkan, pengurangan jumlah dinding permanen dan kantor private bisa meningkatkan penggunaan ruangan yang ada. Yang ketiga, mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, pengawasan, penyeragaman kerja, dan juga pembagian peralatan kerja. Yang keempat, biayanya lebih murah untuk hal pemeliharaan ruangan kerja, penggunaan telepon, penggunaan kelengkapan ruangan dan peralatan, dan lain-lainnya. Bahkan, biaya untuk merubah layout ini sangat murah jika dibandingkan dengan konsep yang bersekat ataupun yang berkamar. Yang kelima, kelebihan dari tata ruangan kantor terbuka ini dapat memudahkan dalam penggunaan, penempatan, dan perawatan peralatan kerja. Yang keenam, memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi kerja antar karyawan. Yang ketujuh, dapat menghemat penggunaan peralatan kerja dan penerangan. Terakhir,
Yang kedelapan, biaya instalasi pertama lebih murah dibandingkan dengan konsep konvensional atau bersekat atau berkamar. Nah, tidak lepas dari kelebihannya, open offices juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya ialah, yang pertama, kebisingan atau kegaduhan kemungkinan dapat terjadi. Yang kedua, karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi karena dalam tata ruang terbuka, setiap orang dapat melihat orang lain yang mundar-mandir, tamu yang datang, suara-suara karyawan yang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, batas kedudukan antara bawahan dan juga pimpinan tidak nampak jelas. Yang keempat, sulit untuk merahasiakan pekerjaan yang sifatnya ini rahasia. Yang kelima, kemungkinan adanya tumpukan berkas dan pekerjaan lainnya sehingga akan mengakibatkan pemandangan yang kurang enak dipandang. Yang keenam, memerlukan air conditioning untuk dapat mengurangi debu dan air cleaner untuk mengurangi debu. Yang ketujuh, kurang efektif bagi karyawan yang memerlukan konsentrasi yang tinggi seperti Departemen Administrasi Keuangan. Yang ketiga, yaitu dalam jenis-jenis tata ruang kantor ini ada yang namanya tata ruang kantor berhias atau tata ruang kantor berpanorama atau landscape office. Nah, ini ialah tata ruang kantor berpanorama merupakan ruangan yang digunakan untuk bekerja yang berhiaskan oleh tanaman, dekorasi, dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari ruangan kantor berhias ini mengusahakan supaya lingkungan ruang kantor ini nampak seperti pemandangan alam yang terbuka dan benar-benar seperti lingkungan yang nyaman, menyenangkan, ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Beberapa kelebihan tata ruang kantor berhias atau berpanorama ini. Yang pertama ialah karyawan akan merasa betah dan nyaman bekerja. Yang kedua, kantor menjadi terlihat lebih segar. Hal ini dikarenakan pemandangannya yang hijau. Yang ketiga, ketegangan syaraf akibat bekerja dapat dihindari atau berkurang. Apabila terjadi suatu misalnya kebakaran, maka akses keluar menjadi mudah dan cepat. Yang kelima, kebisingan dan juga kegaduhan bisa berkurang dan dihindari. Yang keenam, kepengapan kantor bisa diminimalisir dengan suplai oksigen yang berasal dari udara sekitar. Yang ketujuh, produktivitas kerja menjadi meningkat karena pekerjaan dilaksanakan secara efisien sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan mudah. Yang kedelapan, tidak memerlukan lampu dengan pencahayaan yang sangat tinggi karena sudah terbantu dengan cahaya yang berasal dari luar ruangan. Tidak luput dari beberapa kelebihan yang tadi, ada pula kekurangan dari kantor ruang berhias ini. Yaitu yang pertama, pembuatan tanaman atau dekorasinya ini membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi. Yang kedua, keadaan cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja. Misalkan jika turun hujan disertai dengan petir, otomatis bisa mengurangi konsentrasi oleh para karyawan yang saat sedang bekerja. Yang ketiga, biaya dari pemeliharaan dan perawatannya ini cukup tinggi karena tidak hanya di dalam ruangan saja yang membutuhkan pemeliharaan dan perawatan, namun juga di luar ruangan. Yang keempat, memerlukan tenaga ahli yang tidak murah. Yang kelima, konsentrasi juga dapat berkurang apabila dapat sesuatu di luar ruangan. Yang terakhir kita bahas tentang jenis-jenis tata ruang kantor ialah yang bagian keempat, tata ruang kantor gabungan atau mixed offices. Apa itu? Tata ruang kantor gabungan ialah tata ruang kantor yang merupakan sebuah gabungan antara bentuk tata ruang kantor yang sudah disebutkan sebelumnya. Tata ruang gabungan ini perlu untuk mempertimbangkan karena dalam ketiga bentuk tata ruangan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kita bisa mengambil kelebihannya dan meminimalisir setiap bagian dari kekurangannya.
Untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan, kita bisa menerapkan dengan menciptakan mix offices. Hari ini sampai sini pelajaran kita, yaitu tentang tata ruang kantor dan tujuan tata ruang kantor dan jenis-jenis tata ruang kantor. Tergantung dari mana segi pimpinan kalian melihat yang mana yang terbaik, yang mana yang kurang baik. Sekian dari saya untuk pelajaran hari ini. Jika ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen. See you, sampai berjumpa di materi selanjutnya.